Mitra NASA yang berbahagia, disinilah salah satu tempat untuk penelitian penggunaan produk-produk NASA, khususnya pupuk super NASA, NASA dan hormon. Di mana memang sengaja kita mengambil lokasi di pinggir laut, di mana kita sama-sama ketahui bahwa pantai adalah salah satu tempat yang kondisi lingkungannya berat, baik dari sisi tanah maupun iklimnya. Kami ingin mengetahui hingga sejauh mana produk-produk pupuk NASA, super NASA, dan hormon dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman di lahan yang sulit ini. Dengan pemikiran bahwa jika di lahan yang sulit bisa, mestinya akan jauh lebih mudah untuk di lahan-lahan yang kondisinya lebih baik daripada lahan pantai. Selain itu, kita dapat memanfaatkan juga lahan pantai untuk penghijauan sekaligus produksi, karena kita tahu bahwa garis pantai di Indonesia sangat panjang dan luas dan selama ini belum dimanfaatkan dengan baik. Kita akan melihat beberapa jenis kegiatan untuk penelitian padi yang ditanam di pinggir pantai. Kita berada di lokasi di mana penelitian padi dilakukan. Di sini terlihat Bapak Fahmi sedang memberikan produk pupuk super NASA ke gembor yang akan digunakan untuk menanam padi nantinya. Bapak Fahmi adalah salah satu konsultan dari PT NASA. Dan setelah diberikan pupuk, diberikan air untuk mengencerkan. Ini adalah Bapak Insinyur Sumarno, penemu sekaligus formulator dari semua produk pupuk baik super NASA, NASA, dan hormon yang ada di PT NASA. Beliau melaksanakan riset ini langsung, mengawasinya secara langsung. Dan inilah wujud komitmen dari Bapak Insinyur Sumarno untuk pertanian di Indonesia. Kemudian Bapak Insinyur Sumarno memberikan air yang sudah dicampur dengan super NASA untuk digemborkan ke tanah yang akan digunakan untuk menanam padi nantinya. Ini sebagai pupuk dasar dari tanaman padi yang akan ditanam nantinya, dan cukup diberikan hanya sekali saja sebelum tanaman padi ditanam. Kemudian diberikan air dan tanah diratakan. Ini adalah tanah pasir, dan dibuat jarak tanam. Di sini kita menggunakan jarak tanam 25 kali 25 cm. Kemudian bibit yang sudah dibibitkan dipisahkan untuk kemudian ditanam. Di sini kita sengaja menggunakan bibit yang kualitasnya sengaja tidak bagus untuk mengetahui sampai seberapa jauh kemampuannya. Jika dengan kualitas bibit yang tidak begitu bagus nanti akan bisa menghasilkan produk yang baik, maka dengan bibit yang bagus pasti akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Dan satu lokasi penanaman atau satu tancep istilahnya itu hanya diberikan 2 bibit saja. Selain jarak tanam 25 kali 25 cm, kita di sini juga menggunakan jarak tanam yang kedua yaitu 30 kali 30 cm. Guna untuk mengetahui bagaimana untuk perbedaan hasilnya nantinya. Permisa NASA, inilah padi rojo lele yang ditanam pada usia kurang lebih 35 hari. Pada usia padi kurang lebih 35 hari ini, kita bisa melihat jumlah anakan perumpun kira-kira sudah mencapai antara 25 hingga 35 anakan. Suatu jumlah yang cukup luar biasa mengingat tanaman padi ini ditanam di tanah berpasir. Jumlah anakan padi ini masih akan terus bertambah mengingat
usianya yang baru mencapai usia kurang lebih 35 hari. Dan di sini kita lihat tingginya juga sudah sangat bagus, cukup normal. Berada di tempat uji coba untuk tanaman padi di lahan pasir. Ini benar-benar lahan pasir. Ini padi rojo lele, bisa dilihat dari ketinggiannya. Ini kalau saya berdiri, ini sekitar 1 meter 30-an ini tingginya. Dan di sini bisa dilihat nih, ini benar-benar tanah pasir nih, sampai akarnya keluar semua. Ini bisa dilihat, dan untuk anakannya juga sangat banyak sekali. Pohonnya pun sangat kuat. Kemudian kita tabur pupuk, nih Pak ya. Tabur pupuk, kemudian nanti kita tunggu. Ini kalau rojo lele Pak ya, rojo lele. Kita tunggu 10 hari. 10 hari biasanya tanaman ini nanti sudah seperti ini rata, baru kita pupuk lagi. Istilahnya kalau padi itu udah mulai ngelilir. Nah, ngelilir itu kita masukkan pupuk. Nah, sebetulnya Bapak sekalian, pada waktu tanaman ngelilir itu suatu tanda bahwa tanaman itu sudah butuh pupuk, Pak. Nah, 10 hari kita masukkan pupuk, kemudian kita lihat lagi. Nanti umur-umur sekitar 21 sampai 27, 28 hari masuk pupuk lagi. Udah cukup sampai dengan nanti panen. Nanti kalau ningali kewenangan, kalau nanti padinya atau tanamannya butuh lagi, baru kita tambah lagi. Nah, untuk semprotannya sama. Semprotannya sekitar 2 minggu sekali kita semprot bisa. Semenjak umur 14 hari. Sampai sebelum jebrol bunga. Medianya juga pasir Pak ini. Pasir. Dalamnya sekitar 25 sampai 30 cm. Monggo kalau keluarnya dikeduk sendiri. Nanti tolong dikembalikan lagi ya Pak. Untuk aplikasi Sigang ini bisa sampai 3 kali Pak. Sampai 3 kali. Kalau sudah keempat sudah turun sekali. Hasilnya Pak dari pertama, kedua, ketiga itu lain atau hasil dari tanaman asli ke tanaman Sigang itu turun Pak. Turun sekitar 10%. Tapi mohon diingat, walaupun turun tapi kan kita udah menang di waktu, udah menang nggak keluar biaya pilih, nggak keluar biaya bajak, buku macam-macam. Tandur lagi. Kedua dan ketiga juga menurun 10%. Kalau 2, 3 relatif sama, relatif sama. Hanya 1 ke 2 saja. 1, 2, 3 sama. Nanti 2 ke 3 itu yang rojo lele yang hasil pengeprasan ketiga kalinya ini. Dilihat dari hasilnya cukup bagus juga. Padinya padat semua. Tinggi dari padi itu sendiri masih Ini kan bagus. sistem keprasan ini kan bisa mengirit tenaga kerja, mengirit biaya olah tanah dengan tingkat produksi yang hampir sama, hanya berkurang mungkin hanya 10% maksimal. Ini sudah panen 2 kali, ini akan panen yang ketiga. Metodenya disisakan, sisa singgangnya disisakan sekitar 2 cm, jadi kepras pol. Kalau hanya penurunan produksi 10%, misalnya kan dari 1 hektarnya 5 ton saja, 10%-nya kan paling hanya 5 kintal ya. Bagian 4,5 tapi kan masih untung dari segi pengolahan tanah, waktu, tenaga kerja dan sebagainya. Kalau dikonversi per hektar berapa ini Mas? Ini Berapa ton? kemarin ini belum ya. Yang ini terakhir aja yang ini 5,67. 5,67. Per hektar itu nanti. Itu anak-anaknya tempo hari bukan seperti ini loh Pak. Iya. Ini kan sampai 27. 7,30-an. Itu kemarin baru sampai 11 saja. Karena kita nggak intensif untuk membuat anak-anak yang banyak. 11. 10 sampai 11. Dengan 11 sampai 10 5,7 lah ya, 5,7 ton. Apalagi kalau dengan 2 kali lipatnya 2 kali lipatnya kan 10. berarti 10-an ton. Ya, kita Normal lah. Hebatnya lagi ini lahan pasir Mas. Kalau lahan normal kan lebih Harusnya lebih. Demikianlah pemisahan saya yang pribadi ya, sekilas tentang tempat uji coba dari kami untuk mendukung Bapak Ibu semua dalam mengembangkan produk-produk NASA di lapangan, juga sekaligus juga sebagai wujud komitmen kami
untuk meningkatkan pertanian di Indonesia sehingga Indonesia dapat menjadi makmur raya. Sekian, sampai berjumpa di lain kesempatan.